Saya Deva Sebayang, ya saya mahasiswa kriminologi UI dan saya analis kebijakan keagamaan. Sekarang saya mau bahas ya beberapa hal terkait tentang kasus Mawa, langsung aja ya, Ihsanul dan Inara. Yang pertama menurut saya kasus ini sangat memalukan. Memalukan karena apa? Karena selalu diangkat. Ya, kedua, kasus ini sangat memalukan karena perempuan korban dari perselingkuhan perzinahan itu malah diusahakan untuk jadi tersangka. Ya, jadi mungkin tuh ada celah yang misalkan kan ada ya bahwa bisa dilaporkan tanpa dengan cara tidak melanggar ketentuan tidak pidana kayak gitu ya. Kita serah sih. Tapi bagi saya kan yang membela itu harusnya punya hati nurani ya. Punya hati nurani bahwa sekarang korbannya siapa gitu loh. Mawa istri sah itu menjadi korban dari perselingkuhan suaminya dan perempuan lain. Nah, sebetulnya mau dibilang udah menikah apa tidak menikah kan otomatis itu ilegal ya, atau itu jinah. Kalau tidak jinah ya dia poligami ilegal. Nah, kemudian ketiga, bahwa pelaku ini mau bermain playing victim, jadi dia merasa dirinya itu diobjekkan oleh istrinya, bahwa ini disengaja. Kan luar biasa ya. Ngapain lah istri sahnya itu mengorbankan pernikahannya demi ketenaran tuh apa? Sebentar ketenaran itu sebentar. Sedangkan dia udah mengorbankan masa depannya, dia mau jadi poluan menikah dengan Ihsanul ya. Jadi kenapa lagi dia mengatakan wah demi konten memang dia sengajakan itu? Tampaknya memang Ihsanul ini nggak tahu ya, dia tidak bisa merasakan gitu. Ingat aja sejarah pernikahan kalian, bahwa Mawa itu udah berkorban banyak untuk sejarah cinta kalian gitu. Jangan lagi sekarang tuh kayak dianggap Mawa itu mau buat konten dan menskenariokan ini semua ya kan begitu. Jadi Mawa yang menskenariokan. Yang ketiga ya, menurut saya ya, kalau Anda merasa bersalah terhadap apa yang Anda lakukan ya minta maaf lah, nggak usah terlalu banyak main media sosial gitu. Kita juga anak ya gitu. Jadi orang yang bersalah itu semua kita punya salah. Saya juga pernah salah, tapi nggak usah playing victim, nggak usah merasa paling benar. Mending nggak usah pegang media sosial dulu deh, karena kita anak ya. Kita netizen juga kayak ini orang kok muncul-muncul nggak merasa salah apa gitu. Kok merasa dia yang paling benar padahal dia yang salah kan gitu. Nah, jadi kalau bisa ya fokus aja, seperti kata pengacara, fokus aja ke pembuktian gitu. Nggak usah muncul-muncul di media sosial. Kami sebagai ibu-ibu yang merasa ini menjadi contoh yang buruk gitu lah. Itu sih. Terima kasih.